kita banyak dapati, atau lebih tepat dari peneliti asing. Saya mendapatkan studi politik Islam yang lebih komprehensif justru dari seorang penulis Amerika. Karena salah satu referensi di Islam sendiri yang cukup terkenal namanya Siyasah Syariah Imam Mawardi. Tetapi karena hal ini memang tidak dikaji, makanya Muslim nggak dewasa-dewasa politiknya. Studi politik itu sensitif, mirip sensitivisnya studi poligami. Kan poligami itu kan nggak bisa dibahas karena selama masih ada kaum wanita di masjid, selama itu pula tidak pernah bisa dibahas. Sama, selama masih ada penguasa, maka studi politik juga tidak cukup mudah dibahas. Karena sama-sama dua kelompok ini punya kepentingan terhadap studi ini. Kalau wanita punya kepentingan, semoga studi poligami itu hasilnya hukumnya haram, gitu. Setuju, Bu? Enggak. Sama dengan studi politik, sangat sensitif. Nah, akibat sensitivitas itu, maka sedikit sekali referensinya. Orang akan lebih mengalir ke studi fikih ibadah. Makanya bahasan fikih itu sejak zaman awal tuh pasti dari toharo sampai ke haji, balik ke toharo lagi, diputer 100 kali. Muamalah juga sedikit sekali. Sehingga akhirnya memang di ekonomi Muslim nggak matang-matang, apalagi di politik semakin tidak matang. Nah, tidak matang itu sama dengan kekanak-kanakan. Kan tidak matang itu berarti sama dengan tidak dewasa. Tidak dewasa sama dengan gimana? Setuju gitu? Kan tidak matang sama dengan tidak dewasa. Tidak dewasa sama dengan kekanak-kanakan. Jadi kekanak-kanakan sifatnya di dalam membahas masalah ini. Ada yang sangat anti, ada yang sangat antusias, sehingga bahkan menggunakan jasmen agama. Agama tidak bisa dieksploitasi, tapi dia mendasari semua studi. Bagi Muslim itu clear, tidak boleh ada satu keputusan yang besar atau yang kecil kecuali dasarnya agama. Itu belum namanya kafah di Islam. Dasarnya harus agama. Apa kata agama? Yani apa kata Islam di konteks bahasan ini? Kabar buruknya di studi politik itu bukan sekedar teori yang harus dikuasai, tapi fakta lapangan yang harus dikuasai. Ini lebih rumit lagi. Memahami konstelasi politik itu jauh lebih rumit daripada memahami situasi batin seorang wanita ketika dibahas poligami. Rumitnya tak terkira karena syarat kepentingan, maka syarat berita yang bisa dibolak-balikkan karena antara fakta sama bohong atau tidak fakta bisa mirip-mirip di bab ini. Jadi tegang gitu tuh. Oleh karena itu bahasan di studi politik itu memerlukan dua hal bagi pembicaranya atau sekaligus bagi pesertanya. Yang pertama, memiliki ketajaman hati yang baik sehingga dia tidak memiliki kepentingan, tidak mengarahkan kepentingan, tetapi mengarahkan kepada sebenarnya Islam itu maunya apa. Paham ya kira-kira ya? Mirip kalau di dalam kajian madhab itu kan juga sensitif bagi orang yang masih dangkal. Waktu dia ngaji madhab itu kan dia harus bersih hatinya supaya tidak mengarahkan kepada madhab tertentu, lebih ke arah gimana cari yang paling mendekati sunnah gitu ya kira-kira ya. Ini gak gampang juga yang punya kayak gitu. Yang kedua, paham betul itu politik luar dalam. Paham betul yakni memang dia memahami teks-teks di fikih, kemudian teori politik yang modern, sekaligus yang rumit-rumit lagi adalah memahami konstelasi yang paling rumit. Dan memahami konstelasi politik hanya bisa terjadi jika orangnya pelaku, bukan pengamat. Dia pelaku, dia petarung di situ. Meskipun tidak harus menjadi pejabat, dia petarung di situ.
Maka dia baru paham, karena ketemu semua pihak. Ini juga menjadi rumit. Makanya salah satu kelebihan beberapa ulama yang menulis misalnya Mawardi itu, karena dia dulu menjabat gitu. Dia ada di tengah persoalan itu. Nah, sehingga dia bisa tajam memahaminya. Untuk konteks ini yang menarik itu bahwa secara teks itu kita dapati kalau di dalam studi politik itu adalah tindakan-tindakan Rasulullah, kemudian tindakan para Khulafaur Rasyidin, kemudian tindakan para raja atau malik saat itu. Ini yang kemudian menjadi referensi. Setelah Perang Dunia Pertama, kemudian Perang Dunia Kedua, itu kan negara agama itu kan bubar. Itu juga menjadi yang bikin rumit lagi. Kan dulu setelah sejak Rasulullah berdakwah, sejak itu pula lahir namanya negara agama. Maka begitu Madinah terbentuk, kemudian membentuk namanya masyarakat Islam pertama. Itulah negara pertama. Bahasa itu belum dikenal di zaman Rasulullah, dikenal kan setelahnya. Yang jelas Rasulullah itu kan di atas raja. Ia Rasul, tugasnya menegakkan syariat, menegakkan agama, perintah Allah, kemudian jadilah sebuah sistem oleh orang politik belakangan, itu disebut dengan negara. Waktu itu ya tidak disebut ada istilah negara. Pokoknya Rasulullah ya begitu itu. Makanya ketika Abu Sufyan yang seorang memang politisi kalau bahasa kita sekarang ya, emang dia seorang pimpinan Makkah, mendapati sikap Rasulullah itu ya dianggap itu tindakan politik. Makanya ketika datang ke Mekah, kata Ibu Abu Sufyan kepada Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ya Abbas, inna ibna akhika la malikun azim." Anak saudaramu sekarang telah menjadi raja besar. Jadi oleh Abu Sufyan tindakan Rasul itu dianggap tindakan politik. Kata Ibnu Abbas, "La, laisa malik, huwan nabi." Dia bukan raja, dia nabi. Abbas memahamkan Abu Sufyan, itu bukan tindakan politik, itu bukan tindakan kekuasaan, itu tindakan kenabian. Tetapi berdampak terhadap masalah politik. Sehingga ketika Rasul mimpin, otomatis melakukan tindakan yang dalam kategori politik namanya tindakan para raja. Waalaikum, kenapa tegang itu ya? Bisa dipahami ya kira-kira. Semoga nanti materinya nggak menyulitkan, meskipun saya agak khawatir menyulitkan apa nggak menyulitkan. Tapi semoga ini hanya pengantar dulu supaya paham. Jadi jangan, itu kan bahasan besar sekali. Kalau fikih ibadah sampai hari ini nggak selesai-selesai, apalagi fikih politik, jauh lebih rumit kan. Antum ngaji fikih ibadah berapa ratus tahun tuh. Itu fikih ibadah kan baku sekali. Fikih ibadah itu adalah sebuah fikih yang peluang berubahnya itu kecil sekali. Fikih muamalah berubahnya karena di situ ada kekuatan. Karena bicara politik bukan bicara teori, bicara kekuatan. Sama kayak bicara hukum. Bicara hukum itu bukan bicara tentang teks, tapi bicara tentang penegakan hukum. Penegakan hukum bicara tentang kekuatan. Kalau udah bicara kekuatan, maka selalu saya katakan tuh yang mungkin pernah ngikut ceramah saya Ramadan yang lalu apa di sini itu. Di dunia ini, dunia itu milik, dunia ini milik, itu mau udah selesai, milik Allah ya. Dunia ini milik orang kuat, bukan orang benar. Orang benar kalau lemah, kalah. Orang kuat, orang salah kalau kuat, benar. Makanya Muslim harus kuat. Itulah Rasulullah. Rasul tidak pernah mengajar kepada umatnya untuk menjadi lemah atau kalah. Atau saksikan, pertama kali ketika mencanangkan dakwah, kalimat yang terkenal tuh, "Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ma taraktu hadzal amra hatta yudhhirullahu amrahu aw amututuna." Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, sekali-kali saya tidak akan tinggalkan urusan ini, dakwah ini, sampai Allah menangkan agamanya atau aku mati karenanya. Sampai Allah menangkan. Kasih pilihan, kalah nggak kita? Nggak ada. Jadi doktrin mukmin itu menang. Antum melihat, kuntum khairah ummah ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk orang lain. Itu orang menang atau orang kalah?
Kullukum ra' wa kullukum masuk. Kalian itu para leader percamanya. Jadi bukan follower. Setuju? Cuman kayak gini, doktrin kayak gini ini hilang. Orang bener itu kalau kalah nggak bisa ngapa-ngapain. Setuju gak? Orang bener itu kalau kalah nggak ada gunanya. Tapi nanti ke dalam kubur ada gunanya. Cuman kabar buruknya ketika orang bener itu nggak bisa ngapa-ngapain di dunia, juga belum tentu di alam kuburnya juga selamat. Jadi pilihan satu-satunya kuat dan menang. Baru agama itu tegak. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan ketika benar itu datang maka batil itu hancur. Kenapa batil kok kuat? Karena kebenaran nggak datang. Kenapa benar nggak datang? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan. Kalah set, kalah resources, kalah opini, kalah apa saja. Nah, insya Allah kalau kemudian kita upayakan seperti kembali Rasulullah SAW contohkan, maka insya Allah menguat. Kembali ke tema kita tadi ya. Nah, karena di situ ada bicara tentang kekuatan dan sebagainya. Sementara sejak Perang Dunia tadi pertama, kedua itu kan sudah tidak lagi negara. Waktu Rasulullah lahir itu Rasulullah berdakwah, maka lahir masyarakat Madinah itu. Terus berkembang kan akhirnya konstelasi dunia karena Rasul dan para sahabat itu memenangkan perkara, bisa men-set, membangun agenda sendiri, maka yang Romawi menjadi negara agama. Ya kan? Sini negara, sejak Perang Dunia Kedua negara agama kan nggak ada, kecuali cuma Saudi sama Pakistan. Selebihnya menjadi negara bangsa, nation state, negara bangsa. Inilah kemudian menjadi dialog yang belum selesai sampai ke dialog antara agama sama kebangsaan. Tapi oleh orang Indonesia telah ketemu satu program, ini menarik Indonesia itu. Telah membentuk sebuah negara, NKRI itu yang dasarnya Pancasila. Dan Muslim Indonesia harus paham ini perkara. Jangan sampai nanti nggak paham dan akhirnya tindakannya salah. Ini dialog antar agama dan kebangsaan ketemu di NKRI, ketemu di Pancasila yang namanya 4 konsensus. Dan kalau antum paham itu dialog-dialog antar para pendiri itu luar biasa. Makanya 4 konsensus. Konsensus itu 4 kesepakatan. Para pihak yang ada di negeri ini setelah hilang dari penjajahan membangun negara berkonsensus atas 4 hal itu. Agak beda dengan Turki, agak beda dengan Mesir. Tentu kita tidak bahas ini, itu ada kajiannya sendiri. Nah, sampailah kemudian kalau kita lihat proses dinamika studi ini ketika bicara tentang negara, tujuan bernegara, macam-macam, sampai level itu nggak ada masalah. Itu clear. Begitu bicara tentang kepemimpinan, memilih pemimpin, inilah yang paling konflik. Karena ada posisi dan kedudukan di situ. Kalau bicara ayat, beberapa ayat terkait dengan masalah ini misalnya, kita ditemukan di surat Al-Hajj. Ini juga menjadi bagian dari yang membimbing kita. Walladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amru bil 'urfi wa nahaw 'anil munkar. Dan orang-orang yang ketika kami berikan kekuasaan atas mereka. Ini salah satu ayat yang mendasarkan masalah kepemimpinan atau masalah politik. Dan orang-orang yang ketika kami berikan, yang dikata Allah, berikan kepada mereka kekuasaan, mereka mendirikan sholat, terus memberikan zakat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kemudian disebut dengan tugas utama pemimpin. Kita langsung ke arah sini. Itu 3 itu. Menegakkan sholat, yakni menegakkan agama. Yang kemudian itu teraksep kalau di dalam negara kita namanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang dulu sebelumnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam pada pemuluknya. Nah, itu dialognya panjang. Meskipun kalau antum lihat sejarahnya, ketuhanan yang Maha Esa itu maknanya adalah tauhid. Ini juga harus paham. Sehingga akhirnya beberapa tokoh Masyumi dan yang lain itu setuju pemanaan itu. Baru kemudian disetujui tanggal 18 ya kalau nggak salah. Jadi ini yang kedua, atau zakah, memberikan zakat. Ketika seorang memberikan zakat bagi pemimpin, dia bukan hanya memberikan zakat dari pribadinya, tapi dia menegakkan kesejahteraan umum. Karena kalau masyarakatnya itu memberikan zakat, berarti masyarakatnya sejahtera. Jadi bicara tentang dalam arti urusan ibadah gitu kira-kira,
kemudian baru bicara tentang kesejahteraan. Gitu. Itu pokok utamanya. Baru kemudian amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar, itu penegakan hukum kalau bahasa kita sekarang. Kalau kita lihat juga salah satu referensinya adalah seluruh tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal dakwah sesungguhnya merupakan dasar referensi ketika kita bicara tentang fikih siasah atau siasah syariah. Dan ini yang kemudian harus menjadi referensi semua muslim di dalam memahami ini. Keberanian kita membahas ini, termasuk keberanian panitia ini, tujuannya dua. Yang pertama, agar kita tumbuh dewasa di dalam masalah politik. Setuju ya? Agar kita tumbuh dewasa di dalam masalah politik. Karena hampir-hampir tidak ada urusan agama yang tidak terkait dengan politik. Karena sebagian besar urusan agama itu diputuskan oleh sistem. Nggak usah jauh-jauh gini. Apakah ada hal yang dijalankan oleh warga negara tidak diatur oleh negara? Ada. Semua kan diatur oleh negara, betul kan? Termasuk adzan, waktu sholat, waktu puasa, nikah tidak nikah, dan lain sebagainya diatur oleh negara. Itulah sebenarnya keputusan politik. Gitu. Yang kedua, agar kaum muslimin punya peran yang baik. Sedikit saya keluar dari tema yang teoritis ini. Salah satu yang membuat semuanya muslim itu bisa maju ke depan itu ketika muslim, sebuah negara muslim itu memasuki wilayah populisme. Kan ini kategori sosiologis ya. Jadi saya pernah singgung beberapa waktu yang lalu tentang penelitian seorang Firdi Hadis namanya. Dia adalah termasuk yang punya konsentrasi studi populisme. Paham populisme ini kan sebenarnya paham kerakyatan atau paham kebanyakan orang yang dihadapkan kepada oligarki sebenarnya. Karena hampir semua negara di dunia ini itu sudah oligarki, termasuk di negara-negara maju. Sebenarnya yang berkuasa di negara itu rakyat apa pengusaha? Coba ditanya. Halo? Sebenarnya yang kuasa di sebuah negara, sampai even negara-negara maju hari ini, sebenarnya itu rakyatnya atau pengusahanya. Kalau Anda saja mengatakan itu, berarti Fukuyama itu benar dalam bukunya itu, The End of Nation State, berakhirnya negara bangsa. Terus kalau negara bangsa yang banyak lahir di tahun 1940-an ya, 45, 40 sekian itu. Terus lahir negara apa lagi? Itu namanya corporate state, negara korporasi. Negara yang dikendalikan oleh korporasi, maka lahirlah populisme itu. Populisme itu paham masyarakat dimanapun di negara manapun itu yang merasa kepentingannya terancam, maka dia diam-diam memviralkan kepentingannya kepada teman-temannya semua. Kebetulan ada media sosial, dipicu oleh hubungan koneksitas yang tidak terbatas itu, maka lahir semacam kesadaran bersama. Itulah populisme. Di negara Islam, populisme atas dasar agama. Menangnya Donald Trump di Amerika itu populisme. Diam-diam orang Amerika itu merasa terancam oleh kepentingan oligarki, oleh kepentingan yang seakan-akan memberikan ruang kepada para imigran. Ada yang akhirnya lahir istilah Amerika asli dan Amerika pendatang, diam-diam gitu. Meskipun kalimat ini tidak gampang disampaikan karena sangat rasis dan anti demokrasi, tapi diam-diam di hati kecilnya dia harus mempertahankan hak paling dasar, yakni hak untuk bisa bertahan hidup. Lahirlah Donald Trump, lahirlah Brexit. Itu populisme. Kalau saya populisme Amerika, populisme Eropa. Di negara Islam diam-diam banyak umat Islam juga yang merasa terancam kepentingannya oleh sekian keputusan. Melahirkanlah semacam antusiasme yang tak terkira. Contoh yang paling keren di Turki. Ini adalah proses populisme yang jalan. Nah, kalau di Indonesia itu lahir populisme, sebenarnya ada semacam apa kita nyebutnya? Ada semacam
harapan yang baik lah, bahwa Islam dan kepentingan Islam di bawah konsensus itu masih bisa jalan, gitu. Termasuk di negara manapun. Karena yang menarik, Muslim populis itu kan ada 3 kategori Muslim ya, ada Muslim tradisional, Muslim populis, Muslim radikal. Tradisional itu yang tradisional, yang kepentingannya menjaga tradisi-tradisi Islamnya. Dia tidak punya komitmen memperjuangkan nilai Islam. Ini unik kita. Di Muslim tradisional itu tidak punya komitmen memperjuangkan nilai Islam. Makanya meskipun banyak jumlahnya tidak mempengaruhi apa-apa. Karena memang di dalam dirinya tidak ada komitmen memperjuangkan. Karena bagi dia hanya mempertahankan identitasnya aja. Identitasnya apa? Tradisi-tradisi yang ia dibangun. Ini kategori sosiologis ya. Ini sosiologis, kategori sosiologis, bukan kategori agama. Yang kedua Muslim populis, yakni Muslim yang komit terhadap nilai Islam dan memperjuangkan Islam. Dia memperjuangkan. Makanya satu orang populis itu bisa menggerakkan sekomplek. Terjadi ya. Orang Muslim kayak gini ini, kalau dia ada di bis, kok adzan, dia berani teriak, Pak, sholat, berani. Tapi kalau orang tradisional, meskipun bis isinya Muslim semua, dia diem. Kalau bisnya nggak berhenti. Terasa kan? Terasa. Muslim tradisional ketika di bis dan kemudian nggak turun, maka dia yang dipicu adalah cari mazhab yang membolehkan tidak turun. Dia yang dipaksa itu mazhabnya. Tapi kalau Muslim populis, yang dipaksa keadaannya. Dia memperjuangkan itu. Karena ada, emang kategori sosiologis ini, bukan kategori agama. Benar salahnya, yuk tanya sama kiai yang membenarkan itu. Tapi ini kajian sosiologisnya. Lain lagi Muslim radikal. Cuman Muslim populis itu memperjuangkan nilai Islamnya pakai konstitusi. Dia tidak mau melanggar konstitusi. Karena dia menerima demokrasi. Ini cirinya. Demokrasi bagi Muslim populis itu sesuatu yang sudah diterima, nggak diperdebatkan. Makanya dia menjalankan pemilu, menjalankan proses semua atribut demokrasi. Konstitusi yang disepakati di negara yang ditempati, termasuk Muslim populis yang di Eropa, dia akan jalankan konstitusi. Dia tidak melanggar kesepakatan itu. Muslim radikal, Muslim yang komit sama nilai Islam, memperjuangkan Islam dengan cara radikal. Dia nggak mau konstitusi dengan caranya, karena mereka tidak terima demokrasi. Bagi para pengagum sekularisme, sangat menyukai tradisionalisme, karena mereka tidak akan berbuat apa-apa. Dan juga menyukai radikal, karena gampang dipatahkan. Nah, kalian milih yang mana? Jadi bagi pengagum sekularisme, itu suka dua-duanya. Yang satu sama yang 3. Yang pertama adalah, ketika ketemu Muslim tradisionalis, maka dia tidak bisa dia senang karena tidak berbuat banyak. Karena emang kategori sosiologisnya, mereka tidak memperjuangkan nilai. Dia menjalankan nilai yang ia yakini, tapi tidak memperjuangkan ke level negara, nggak memperjuangkan. Kalau dia memperjuangkan ke level negara, ya berarti namanya populis, sudah berubah gitu. Dan yang menarik, penelitian Firdiyah Hadis itu di 2016 mayoritas muslimnya masih tradisional. Tapi 2017 terjadi perubahan secara sosiologis besar-besaran. 70% Indonesia sudah populis. Ini memang harus diakui. Pemicu utamanya gerakan 212. Jangan dianggap remeh 212 itu. 212 itu hanya kumpulan orang-orang anak kota yang ingin wisata ke Monas, bagi-bagi duit, plesiran ke sekitar Monas, nginep di hotel daripada nginep di mana sok-sokan spiritualis gitu. Tapi jangan dianggap remeh. Ini menurut pengamat sosiologi ini bukan fenomena biasa. Dan penelitian kami, karena kami juga memimpin lembaga penelitian, memang itu drastis. Saya buat penelitian di November 2016, November 2017. Karena kami bisa kalau penelitian itu di November rata-rata, karena kan harus rilis di akhir November mengawali awal tahun. 2016 itu kan belum ada apa-apa, 2017 belum ada apa-apa itu. 16 atau 17? 16 ya. 2016 ya.
Itu penelitian kami itu 2 minggu, tanggal 7 sampai tanggal 18, 2 minggu pertengahan, kami rilis di akhir November. Itu ketika saya bertanya apakah Anda setuju nilai Islam jadi undang-undang, itu yang setuju cuma 27,9%. Tapi kami teliti di 2017 November, apakah pertanyaannya sama, apakah Anda setuju nilai Islam jadi undang-undang, yang setuju 82%. Makanya sampai waktu itu, waktu di kasus Jakarta, saya termasuk yang agak kenceng ke Ustadz Bakhtiar. Syekh, antum jangan gunakan isu agama, nggak laku. Ini penelitian saya. Ini penelitian saya. Nggak bisa antum kayak begini, nggak bisa. Tapi begitu di 2017 beda. Muslim Indonesia nggak tahu. Tentu kalau dalam bahasa agama ya Allah kasih hidayah, kan paling gampang penjelasannya. Pokoknya penjelasan agama itu adalah penjelasan yang paling simpel bagi kita semua. Itulah gunanya. Makanya beragama itu akhirnya bisa menjelaskan apa saja. Kan agama kan untuk orang pintar sama orang bodoh bisa pakai agama kan. Ketika semua bisnis gak bisa dijelaskan, kita menjelaskan itulah takdir Allah. Gampang kan? Itulah penjelasan agama. Hidayah Allah. Tapi nggak tahu kenapa berubah banyak penjelasannya. Tapi memang drastis sekali. Bahkan Pangisarwi juga meneliti, dan waktu itu bahkan Fidyadis juga turun ke sini. Dia khusus terbang ke sini meneliti fenomena sosial ini. Dan mereka sepakat. Pangisarwi kan termasuk peneliti cukup baik. Dia apa lembaganya itu? Pangisarwi ya. Dia mengatakan populisme sudah mendekati angka 70. Sepakatlah, kalau saya kan 82% tadi. Ya antara 70 sampai 80. Kita ambil setengah, biasanya saya mengatakan sekitar 70%. Luar biasa. Nah, kalau ada kategori kayak gini, maka masa depan politik Islam itu cerah. Karena punya basis populisme. Kenapa kok cerah? Karena basisnya rasional. Karena mereka menerima demokrasi. Demokrasi hari ini sudah merupakan keniscayaan. Mereka menerima pemilu. Mereka menggunakan cara, mereka mulai matang. Nah, yang ini justru yang paling dikhawatirkan. Yang paling suka itu kalau nggak tradisionalis adalah radikal. Kalau radikal selesai sudah. Gitu. Kalau muslim di negara muslim tidak mau terima demokrasi, dia pakai jalan radikal, maka gampang dipatahin. Tidak ada tempat kekerasan di negeri, di dunia hari ini, nggak ada tempatnya, nggak ada tempatnya. Karena abad 21 itu abad dialog, abad transparansi, abad logika, abad teknologi, abad komunikasi, abad informasi. Nggak ada tempat yang kekerasan. Keras bukan menang, fatal justru. Dibenci semua orang. Makanya sampai ingat betul ya, sedikit flashback. Dulu para pejuang ketika menggunakan kekerasan melawan Belanda, nggak menang-menang, betul ya. Sampailah Pak Karno memulailah diplomasi. Itulah awal. Sampai beberapa raja mengatakan, saya ini heran pada engkau. Saya berjuang mati-matian lewat perang, itu nggak kalah-kalah Belanda. Kamu cuma ngomong sana ngomong sini, ngomong sana ngomong sini, kok kenapa kira-kira lama jadi merdeka? Jadi bisa jadi omongan itu lebih tajam daripada senjata. Ketika musim demokrasi itu semi, ketika masyarakat sudah menyelogika. Tentu tema ini tidak fokus ngalah. Ini pokoknya tema umum dulu ya. Biar bapak-bapak bingung juga. Karena nanti ada satu hal yang pasti bapak-bapak harapkan di ujung tema, nanti saya bahas 5 menit aja. Bagaimana konsep Islam terhadap kepemimpinan? Pasti itu kan yang diinginkan. Ya, aku tahu itu maksudnya. Jadi ini memahami yang penting sebenarnya keberanian kita masuki ini sudah satu kemajuan. Dimulai aja nggak apa-apa. Agar kita dewasa. Salah satu bentuk kedewasaan itu sanggup berbeda dan sanggup kontestasi gagasan. Kalau you pilihannya itu, apa alasannya bro? Gitu. Alas aku ini. Ayo kontestasi. Dasar agamanya clear. Makanya kenali dasar agamanya dalam menentukan pilihan-pilihan. Gitu. Kenapa akhirnya kita ada konsensus? Gitu. Kenapa ada konsensus 4 itu? Ayo dibicarakan. Jangan bicara di dapur. Diam-diam. Begitu nggak ketemu,
Akhirnya marahan. Ayo matang, setuju ya? Matang, kontestasi. Kenapa you pilih itu? Kan kita sama-sama ingin negara ini supaya jadi baik, betul ya? Kita sama-sama ingin Islam ini tegak. Dan kalau kita bicara Islam ini tegak, tidak menyalahi konstitusi. Tidak harus paham. Ini kan memang pemahaman masalah Islam dan nasionalisme ini memang kita juga belum clear. Lebih tepatnya karena memang sangat sensitif, maka nggak dibahas. Karena nggak dibahas, jadi akhirnya sensitif pula ujungnya. Miriplah bahasan poligami. Nah, ini kan bapak-bapak bahas kan kalau nggak ada ibunya. Kan? Enak mana bu? Bapaknya poligami diam-diam atau poligami terbuka? Kok pilihannya nggak enak sekali? Atau tidak poligami? Nah, itu yang terakhir itu pasti. Karena nggak beda. Kalau poligami Anda punya pilihan tidak poligami. Tapi di politik kita nggak punya pilihan kecuali akan mengikuti proses politik. Tidak bisa dihindari. Karena yang menghindari proses politik, karena menghindari proses bernegara. Paham ya? Kan banyak juga yang memahami. Udahlah kita beragama aja. Kalau sudah orang ngomong ke itu pasti agama itu maknanya apa? Ibadah sama tradisi. Jadi mulai toharoh sampai haji, diputer lagi, diputer. Seakan-akan nggak ada bahasan lain. Padahal fikih ibadah itu udah fikih paling baku dan tidak berubah. Nggak berubah. Air zaman dulu ya air, gitu. Wudu ya zaman dulu, wudu. Sholat zaman dulu ya, sholat. Bahkan Ka'bah aja tidak ada kemudian reformasi di Ka'bah, gitu. Ya udah Ka'bah ya plak, ya udah itu aja Ka'bah. Padahal itu kan juga bangunan yang dibangun oleh manusia. Itu aja nggak berubah. Ya sudah gitu aja Ka'bah. Dan sebagainya, gitu. Jadi kamu ulangi lagi supaya kita bisa lebih matang. Yang kedua, supaya kita bisa menjatuhkan pilihan-pilihan politik itu tepat bagi muslim, karena banyak sekali urusan agama yang terkait dengan keputusan politik gitu. Nah kalau nanti keputusannya benar, insya Allah kepentingan agama jalan, negara juga menjadi baik. Dan ini momen yang tepat karena secara sosiologis muslim Indonesia mayoritasnya sudah populis. Ya semoga penelitian ini tidak keliru. Mayoritas muslim Indonesia itu populis mayoritasnya. Meskipun kalau kita turun ke daerah terutama yang bukan kota provinsi itu juga masih luar biasa. Tapi minimal dialog-dialog itu sudah mengemuka. Jadi akhirnya nanti kita sebagaimana dulu ketika bicara mazhab itu sensitif, lama-lama terbuka nggak sekarang hari ini? Orang mulai bisa terima. Oh ternyata kalau saya kunut ini dasarnya, kalau nggak kunut ini. Nah kalau ternyata imamnya tidak kunut ya ini nggak usah kunut atau kunutnya agak cepat. Nah itu udah bisa dibahas gitu. Kalau ternyata imamnya kunut ya berarti Anda nggak usah kunut atau terserah Anda. Ternyata bisa dibahas gitu. Sebagaimana tradisi yang lain. Ya. Jadi kami ulangi lagi, ini merupakan studi yang luar biasa. Referensinya memang perlu terus digali, tapi satu pesan utamanya, tidak ada satupun keputusan muslim di dalam urusan politik kecuali harus didasarkan kepada agama. Jadi PR-nya memahami konsep agama di dalam urusan politik, termasuk kayak negara itu gimana sih, tujuan bernegara itu apa sih, itu kan harus didasarkan kepada, sehingga tidak sensitif membantu membicarakan itu, kan ini studi. Islam itu dulu menginginkannya gimana gitu. Termasuk bahasa yang paling sensitif namanya khilafah. Apa benar itu? Atau sungguhnya Islam itu melepas? Gitu. Ada kenabian, ada khilafah rasyidah, ada kerajaan setelah itu kan Malikan Allah, kerajaan yang kuat masih megang agama, tujuan bernegara dan lain sebagainya, sampai satu klausul yang sangat penting itu adalah memilih kepemimpinan. Nah mungkin ini ada klausul yang paling kecil ini saya bahas 5 menit aja ya. 5 menit apa 50 menit? Memahami ini paling gampang, saya mencoba untuk menyederhanakan bahasan. Gimana sih konsep saya memilih pemimpin itu? Kalau antum lihat memilih kepala rumah tangga, itulah paling gampang memahaminya. Gitu. Atau memilih imam masjid. Kalau dalam rumah tangga, kan negara itu kan sebenarnya kan kumpulan rumah tangga. Gitu sih kan paling gampang kan? Memahamkannya paling gampang itu. Maka Islam memiliki konsep ar-rijalu
qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam. Qawwam itu dari qoma yakumu qiyam qawwam, yakni yang menegakkan. Terus kalau yang wanita namanya fassalihatu qanitat. Orang wanita yang salihat qanitat, taat kepada suaminya. Jadi saya garis bawahi kata qawwam, yakni yang bisa menegakkan. Jadi milih pemimpin itu berarti yang qawwam, udah simple. Yang bisa menegakkan. Kalau menggunakan hadis yang populer itu, farrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki pemimpin atas keluarganya dan dia diminta tanggung jawabnya atas apa yang dia pimpin. Jadi kalimatnya qawwam. Kalimatnya ra. Kalau kata qawwam itu kalau kita kembalikan ke ayat tadi, tujuan bernegara tadi kan? Apa tadi? Orang-orang yang Allah kasih kekuasaan bagi mereka, itu tujuan berkuasa lah. Itu tujuannya 3. Menegakkan sholat, memberikan zakat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau bahasa kita yang pakai bahasa nasional, menegakkan kehidupan berketuhanan yang Maha Esa, gitu ya, paham ya? Menegakkan kehidupan beragama, pasal 29. Yang kedua, keadilan sosial. Yang ketiga, penegakan hukum, kesejahteraan sosial. Tapi dasar utamanya iqamatus shalah. Kalau bahasa kita adalah bahasa kehidupan beragama. Siapa di antara yang ada yang dianggap bisa melakukan itu? Nah, yang menarik gini, di konteks memilih pemimpin ini ada 2 hal yang agak rumit. Pertama, kualifikasi personal. Yang kedua, kualifikasi agenda tentang 3 hal itu. Karena ada orang baik membawa agenda buruk, dan ada orang buruk membawa agenda baik. Dan ada orang baik membawa agenda baik, ada orang buruk membawa agenda buruk. Yang rumit itu kalau nyilang. Paham ya? Kalau orang baik bawa agenda baik, clear. Orang buruk bawa agenda buruk, clear. Kalau ada orang baik membawa agenda buruk, orang buruk membawa agenda baik, atau orang belum jelas membawa agenda enggak jelas. Dan lapangan politik selalu memberikan fakta-fakta ketidakjelasan. Dan ini merupakan tantangan semua. Dan kalau menurut kita nih, kenapa kok kita memang tidak bisa memahami itu dengan baik? Ya bisa jadi karena kita emang nggak berani masuki studi itu. Sangat sensitif kan. Mirip. Tuh. Kenapa dulu itu bicara mazhab saja itu merupakan pelanggaran paling berat di masyarakat fikih. Sampailah kemudian lahir kedewasaan baru bicara perbedaan itu boleh. Sama. Kenapa kok kita nggak matang-matang politiknya? Karena bicara itu aja nggak boleh. Gimana bisa matang? Gitu. Yang menarik, begitu masuki wilayah ini sementara belum matang, ada beberapa orang yang sangat tekstual. Seakan-akan ayat itu turun di zaman sekarang. Dan Quran turun zaman tidak paham keadaan. Semakin merumitkan keadaan itu. Karena ayat Quran itu bicara apa yang seharusnya. Sementara fakta bicara apa adanya. Tugas para ulama bagaimana menjalankan apa yang ada supaya sesuai dengan apa yang seharusnya. Terkadang ketemu dialog-dialog antara idealita dengan fakta, realita. Bahkan lebih jauh lagi antara idealisme dengan pragmatisme. Tadilah rumusnya tadi. Menemukan orang kawam itu terkadang ketemu antara idealita dengan pragmatisme. Ya kalau saya masih ingat betul itu ungkapan Ki Haji Hasyim Muzadi kepada Dr. Hidayat di awal-awal beliau mimpin PK ya. Hidayat, jangan pernah anggap di negara ini nanti lahir kayak Abu Bakar, karena nggak akan ada Abu Bakar di Indonesia.
Kalau yang dipilih itu Abu Bakar, gampang, karena lawannya itu Abu Jahal. Ya, gitu. Tapi kalau tidak ada Abu Bakar dan juga tidak ada Abu Jahalnya, susah apa gampang itu? Disitulah. Jadi terkadang realita politik itu tidak menyodorkan pilihan A sama B. Terkadang A sama A aksen. Sama-sama A. Terkadang bukan baik sama buruk, tapi setengah buruk sama buruk. Atau baik sama setengah baik. Atau baik dengan tampak baik. Jujur dengan tampak jujur. Ini juga bagian dari kerja-kerja yang harus mematangkan kita semua. Itu yang saya katakan tadi, memahami fikih politik itu kerumitan utamanya di memahami konstelasi. Itulah makanya kenapa kalau kita ngaji di fikih siasah syariahnya Imam Mawardi, itu ya memang sebuah teori yang dijalankan, di faktanya ya nggak ketemu itu. Wong zaman itu kan masih dipimpin oleh Muslim. Konsepnya internasionalisme. Dan seterusnya. Dan ini yang kemudian, tapi apakah bisa Muslim menghindari ini? Tidak bisa. Kembali lagi ya. Terus pilihannya gimana? Qawwam. Nah, paling gampang qawwam. Yang bisa mampu menjalankan agenda kebajikan. Jadi ada dua yang perlu dilihat ya. Profilnya sama agendanya. Kalau ketemu profil A sama B, kita bersyukur pada Allah SWT. Berarti sudah. Tapi kalau profilnya itu mirip-mirip, kita lihat agendanya. Dia bisa menjalankan enggak? Dan ini yang juga harus lebih dari itu untuk fakta-fakta lapangan. Terkadang, jadi kalau di politik itu ada tiga, saya punya teori sendiri, bisa jadi nggak ketemu di teori politik. Saya ketemu di dalam politik praktis itu, di lapangan politik itu ada tiga arus, saya nyebutnya tiga arus. Arus paling atas, itu yang dikatakan, yang disampaikan, gitu. Yang Anda lihat, yang paling luar, itu adalah artifisial politik. Gitu. Yang kedua arus tengah, yakni para penggagas, para planner yang tidak tampak di bawah. Ini yang punya agenda. Ya. Karena yang ada para pelaku atau nyebutnya aktor politik itu terkadang memang dia hanya aktor. Dia tidak punya apa-apa. Ya. Yang punya konsep tengah. Ini bisa lebih berpengaruh. Tapi jauh dari itu ada namanya yang paling bawah. Invisible hand. Tangan-tangan yang tidak tersentuh, yang menggerakkan aktor pertama sama aktor kedua. Aktor kedua sudah nggak tampak di atas panggung. Kan namanya panggung politik namanya kan. Panggung politik. Ini panggung namanya. Dan betul, politik itu panggung. Karena panggung maka lahirnya namanya aktor. Karena aktor makanya namanya acting. Nah, bahwa Anda nanti kemudian terpesona oleh acting, itu salahnya menonton. Halo? Kan namanya kan panggung politik ya. Ini memang panggung namanya. Kalau dalam teori politik itu namanya panggung. Ada panggung namanya. Ada stand. Maka kemudian ada sebuah proses cerita di dalamnya. Diisi para aktor politik namanya. Nah, karena aktor berarti namanya acting. Dan acting di politik itu jauh lebih rumit daripada acting di dunia film. Karena acting di dunia film itu ada scan, ada cerita yang baku, yang aktornya tinggal menghafal, tinggal nangis-nangis. Ini enggak, situasinya sangat berubah. Dia harus tampil apa adanya untuk belajar tidak apa adanya. Bingung tak? Bingung. Di dalam sejarah politik hampir-hampir tidak ada sebuah negara yang lepas dari pelaku yang paling bawah. Ini yang paling rumit memahaminya. Ini paling rumit memahami. Yang selalu saya ingatkan di awal-awal kepada teman-teman yang bisa saya jangkau. Situasi yang kita hadapi sekarang tidak pernah boleh mengulang situasi tahun 65. Di mana kaum muslimin kemudian tidak mendapatkan manfaat apapun dari sebuah dinamika politik zaman itu. Dia ternyata
menjadi pelaku pinggiran. Karena tidak masuk di layar kedua, apalagi layar terakhir yang paling bawah. Itu yang kemudian namanya tidak memiliki agenda setting. Makin rumit juga ya. Ya sudahlah, pokoknya saya juga tadi nggak nyiapin materi, pokoknya ngomong aja dulu lah. Karena tahu betapa rumitnya materi, jadi nggak usah disiapin aja. Itu juga PR besar. Gitu. Jadi agenda setting. Dan men-setting agenda bukan kerja biasa. Dia tidak butuh, bahkan bukan di layar kedua. Layar paling atas yang paling gampang tuh. Kalau Anda menjadi paling atas, itu paling gampang di politik. Aktor itu paling gampang, karena Anda tinggal, aku harus ngapain hari ini. Yang men-setting tengah tuh. Tapi yang menggerakkan tengah yang paling bawah. Dan kabar buruknya ini butuh resources yang tak terkira. Ini disebut dengan agenda setting. Dan kabar buruknya Muslim suka mengikuti agenda settingnya lawan. Karena tidak pernah tahu arusnya itu kemana. Yang kita lihat cuma riak-riaknya di atas. Begitu kemudian selesai, oh ternyata agenda siapa yang menang kemarin. Paling gampang menjelaskan, sebenarnya paling gampang kalau kita ingin tidak tahu rumit masalah layar pertama, kedua, ketiga itu, nanti siapa yang paling banyak beruntung, nah itu sebenarnya itulah setternya sebenarnya. Kembali lagi ya, di konteks ini yang memilih kawam. Yang pertama itu profilnya, itu kalau di bahasan-bahasan fikih ya, yang paling soleh, yang paling takwa, yang paling amal, itu profil orangnya. Tapi yang kedua, yang lebih penting daripada itu, karena terkait di fakta politik suka nyilang. Itu yang kemudian bisa jadi yang disampaikan Rasulullah, suatu saat Islam ini justru akan tegak di tangan para fajir, orang jahat. Itu yang saya sebut nyilang tadi. Orang baik agenda buruk itu kacau. Itu namanya orang baik yang dimanfaatkan orang buruk. Dan ini paling bahaya. Karena aktornya sangat mempesona, sementara agendanya pelaku paling bawah bukan untuk itu. Jadi yang untung siapa? Ini paling bahaya. Dan juga bisa terjadi orang buruk ternyata dapat agenda baik. Kalau nyilang begini repot. Atau lebih buruk lagi, orang nggak jelas, agendanya nggak jelas. Itu juga rumit lagi. Setelah profilnya adalah agendanya. Nah, kita pilih. Kalau syukur ketemu profilnya lebih clear, agendanya lebih clear, pilihan Anda menjadi gampang. Tapi kalau profilnya clear, agendanya enggak clear, berarti coba secara agenda. Kalau ada profil bertentangan dengan agenda, yang dipilih agenda. Paham ya? Kalau ada profil bertentangan dengan agenda, yang dipilih agenda. Kenapa coba? Karena di politik itu yang paling utama yang layar paling bawah, bukan aktornya. Karena aktor bisa tidak menjalankan apa saja. Sama dengan kalau di film. Yang paling berpengaruh terhadap hasil film itu adalah aktornya atau sutradaranya. Itu maksud saya. Mulai pinter nih bapak-bapak. Maksud saya gitu. Bisa jadi aktornya top. Kan kita bisa. Karena seorang aktor tuh yang aktingnya yang main Habibie, terus main apa. Ternyata kan dia siapa gitu kan? Sebenarnya yang merubah dia siapa tuh? Sutradaranya. Gitu. Disitulah panggung politik lebih rumit daripada panggung film. Jadi kalau nanti ada profil bertentangan dengan agenda, yang paling diutamakan agenda, karena aktor bisa bergonta-ganti. Makanya si tukang bubur naik haji itu akhirnya hilang tuh cerita bapak si Bajuri itu. Kenapa kok hilang? Ada banyak cerita di belakangnya. Karena saya juga suka ngisi TV kan. Ceritanya mungkin nggak deal di belakangnya. Oh jadi gini bisa jadi. Atau ada situasi di lapangan kemudian membuat tidak cocok. Ya udah dihilangkan filmnya, dihilangkan ceritanya. Cerita bisa berganti kalau kita di dunia, apalagi yang di sinetron. Oh itu bisa seketika bisa berubah ceritanya. Udah bosen langsung di closing aja udah. Loh ya, ada yang orang film nggak di sini? Biasa di main film, apalagi yang sinetron yang kejar-kejaran ya. Tapi kalau masih semangat, ya udah sampai tersanjung 7 tuh.
Tapi udah bosen, langsung di closing, ceprot, lu kok bisa mati? Udahlah, selesai lah, puyeng, udahlah, capek, gitu. Udah, tergantung sutradaranya, di closing aja sudah. Sama juga di film, kalau masih bagus, terus aja, sequel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu. James Bond itu. Tapi kalau sudah malas, udahlah, dimatiin aja, cepret, tiba-tiba hilang. Masa bajurnya kagak balik-balik? Itu kan ketahuan itu. Cuman kalau orang tidak paham konstelasi kan, ini kenapa bisa berubah ceritanya? Dianggap ceritanya alami. Kagak, mana ada cerita alami. Makanya dalam politik itu tidak ada perkara kebetulan. Rumus. Tapi memahami kayak ini nggak rumit. Ini jangan-jangan kebetulan, jangan emang kayak gitu. Nah, karena tidak ada kebetulan maka harus tahu cari kemana itu arahnya ke arah mainstream. Nggak tahu materi saya ini menjelaskan atau menambah rumit ya. Kalau menambah rumit ya bersyukur pada Allah SWT. Berarti kita akan ketemu lagi di sekolah berikutnya. Tapi intinya harus berani memulai studi ini, tapi ilmiah ya. Ilmiah, ya ini bukan provokatif, bukan studi ilmiah gitu, mencerahkan masyarakat. Dan mulai kita juga berani dialog. Karena kematangan muslim itu juga terlihat dari kematangan dialognya. You lihat, Abu Bakar sama Umar di keputusan-keputusan politik besar itu bisa berdebat panjang, tapi nggak apa-apa. Termasuk keputusan ketika memerangi yang tidak bayar zakat, itu kan berhadapan-hadapan. Bagaimana kau perangi orang yang syahadu la ilaha illallah? Aku akan perangi. Biasa dialog. Jadi yang dilarang itu berpecah, bukan berbeda. Tapi kalau ada orang kok berbeda nggak ada dasarnya, berarti solusinya bertaubat. Ada orang berbeda tapi nggak ada dasarnya, itu berarti solusinya taubat. Kalau ada berbeda ada dasarnya, itu berarti solusinya dialog ilmiah. Paham kira-kira ya? Kayak dialog antar madzhab. Antar madzhab itu solusinya dialog ilmiah karena dia bukan motif kesalahan. Dia nggak, ketika Syafi'iyah menegaskan kunut itu sunnah muakkadah, dialognya ilmiah. Wong sama-sama ingin cari benar itu. Dialognya ilmiah. Ketika ilmiah karena sama-sama punya dasar. Tapi kalau ada sebuah perbedaan nggak ada dasarnya, maka dialognya berhenti, harus taubat. Itu makanya ketemunya kalau aliran sesat bukan dialog ilmiah, Pak taubat aja dulu. Gitu. Wong nggak ada dasarnya. Paham ya? Nah, proses kematangan ini kalau dijalankan dahsyat sekali. Kami berharap populisme Islam yang berkembang di Indonesia ini, saya populis ini terus kokoh dan setelah yang agenda yang kita hadapi hari ini harus masuk 5 tahun ke depan mengikuti proses yang di Turki namanya konglomeratisme. Jadi memasuki dunia bisnis. Setelah sudah lahir populis, itu muslim harus masuki dunia bisnis, menjalankan agenda bisnis kokoh, baru bisa kokoh. Kalau tidak, nanti mirip dengan negara lain, terjadi populisme tapi bisnisnya kacau, maka tidak menjadi apa-apa, karena semua butuh resersis. Nah, sekarang sudah ada benih-benih itu, dikuatin aja. Kalau perlu, ke depan, 5 tahun ke depan, semua masjid harus menjadi distributor produk-produk yang dibutuhkan jamaahnya. Jadi uang dicabut dari sebelah kiri masuk ke sebelah kanan. Uang muslim muter di antara mereka. Kalau sudah, jadi setiap masjid punya produk yang dibutuhkan jamaahnya. Kalau sudah punya pasar, berarti tinggal punya produksinya, tinggal punya pabriknya. Lama-lama itu yang kita dapati di Turki. Kenapa Erdogan kokoh? Gak bisa diapa-apain, gitu. Karena emang kokoh, secara bisnis sudah kokoh, muslimnya udah kokoh. 20% itu sudah menguasai bisnis. Nah, ini kalau agenda ini diteruskan, suatu saat insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan dan bangsa ini yang menarik akan lebih maju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak, Ibu-ibu, tanya jawab. Sudah cukup jelas, kita tutup dengan zikir dan doa. Oh ada? Oh ya.
Makanya ketika tadi ya saya katakan, karena memang situasinya kan bisa jadi agak rumit. Jadi kalau kita tidak tahu agendanya, maka kita bisa cari tahu pada orang terdekatnya. Dan itulah tugas muslim dalam mematangkan kita. Kayak gini aja. Kalau kita ingin matang bisnis nih, muslim ini kan katakan kondisi bisnisnya begini ya, yang kita rasakan. Apa aja nggak punya, betul ya? Apa aja sampai nggak punya, distribusi nggak punya, produk juga nggak punya. Supaya kita punya gimana? Kan kita mendekati yang ngerti, betul? Sama. Kalau kita ingin tahu agendanya mereka apa sih, kita deketi aja mereka. Tahu kok. Kan apalagi bapak-bapak tinggal di kota besar, dan apalagi bapak ini kategorinya kelas menengah, yang akses pergaulannya bisa naik, bisa turun. Jadi kelas menengah itu menarik. Kelas menengah itu kan kelas bawah yang tidak bisa naik ke elit, namanya kelas menengah. Jadi kelas kagok. Loh iya, kalau saya di dalam kelas menengah itu kan penghasilan 3 juta per bulan sampai berapa ratus juta per bulan. Tapi nggak bisa masuk elit. Jadi dia maunya barang mahal tapi diskon. Bener gak kira-kira? Dia orang bawa mobil merah tapi bisa makan di warung tenda. Karena masuk akal, mobilnya mewah, ya kategori mobil premium, tapi makannya warung tenda yang di belakang kantornya itu loh. Nggak berani dia makan di restoran yang mahal, karena namanya kelas. Dia masih bicara harga, tapi nggak murah banget. Jadi bagus tapi murah, gitu. Jadi kelas menengah. Jadi memang kelas bawah yang naik, yang nggak bisa ke atas, namanya tengah. Kelas tengah ini menarik, dia punya orang bawah, tapi bisa dengan orang atas. Dan yang menentukan pergerakan negara dimanapun itu kelas menengah. Karena orang kelas menengah bisa dialog sama kelas elit. Anda kan bisa ketemu dirut Anda, betul nggak kira-kira? Dan Anda bahkan bisa ketemu ketua partai, bisa ketemu nggak? Anda punya akses ke sana kan? Bahkan Anda bisa ketemu tim ses, Anda bisa ketemu orang satunya calon, Anda bisa, pergaulan Anda luas sekali. Dan Anda bisa ketemu orang di desa. Karena asal muasal Anda kalian orang desa, bisa ngomong, disederhanakan yang ilmiah-ilmiah itu. Nah ini mempengaruhi konstelasi semua. Jadi Anda nanya aja, gitu. Agendanya apa? Saya pikir dengan informasi yang clear, kayak ini clear. Kalau belum clear berarti itu namanya tidak bergaul. Ya, mungkin Bapak Ibu dilanjut setelah ini kalau ada yang info. Bapak Ibu, mari kita akhiri majelis kita. Semoga Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya wal jami'il muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا نائم حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته اللهم اجعل فينا إماما عادلا اللهم اجعل فينا إماما عادلا اللهم اجعل فينا إماما عادلا وارحمه واهده وارشده برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل فينا إماما تقيا اجعل فينا إماما صالحا واجعل فينا إماما عادلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا قهار يا جبار يا عزيز يا قهار أنت على كل شيء قدير أنت على كل شيء قدير أنت على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل بسر الفاتح.